menyampaikan saran, suggestion. Nah, seperti dalam bahasa Indonesia, ketika seseorang ingin menyampaikan kalimat yang isinya memberikan saran atau nasihat, maka kalimatnya bisa seperti misalnya, 1. Saya sarankan kamu supaya berhenti merokok. 2. Sebaiknya kamu lupakan masalah itu. 3. Bukankah akan lebih baik jika kamu mau menerima lamarannya? 4. Cobalah untuk menerima kenyataan. 5. Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke danau saja? Itu contoh dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimanakah bunyi kalimat yang disampaikan jika dalam bahasa Inggris? Mari kita lihat contoh berikut, namun sebelumnya perhatikan aturan di bawah ini. In English, dalam bahasa Inggris, begitu banyak model kalimat yang digunakan dalam membuat kalimat menyarankan. Misalnya, you should try to learn English every day. Anda seharusnya mencoba belajar bahasa Inggris setiap hari. I think you should go home early. Menurut saya, Anda harus pulang lebih awal. Why don't you join an English club? Mengapa Anda tidak bergabung dengan klub Inggris? You'd better wake up early. Anda sebaiknya bangun lebih awal. Let's have dinner together. Ayo makan malam bersama. What about having a cup of coffee with me? Bagaimana dengan minum kopi bersama saya? How about going to the cinema? Bagaimana kalau pergi ke bioskop? Don't you think it would be a good idea to have a picnic this Sunday? Tidakkah menurutmu lebih baik kita pergi piknik hari Minggu ini? If I were you, I'd call her. Jika saya jadi kamu, saya akan menelponnya. I suggest that you take a nap. Saya sarankan agar kamu tidur siang. You might want to try on this t-shirt. Kamu mungkin ingin mencoba t-shirt ini. Perhaps you could take an umbrella with you. Mungkin kamu nanti bisa bawa payung. I recommend that you get some rest. Saya menganjurkan agar supaya beristirahat. It's better for you to sleep a little more. Sebaiknya kamu tidur lebih lama. Nah, karena begitu banyaknya cara menyampaikan saran dalam bahasa Inggris, maka kamu harus pandai-pandai memilih kalimat mana yang paling cocok digunakan. Misalnya dengan siapa kamu berhadapan. Kalau kepada yang lebih tua, kamu harus lebih sopan. Etikanya dipakai. Attitude, sikapnya yang baik. Kapan dan saat apa? Ada formal, ada non-formal. Penentuan memilih cara memberikan kalimat saran sangat mempengaruhi kecakapan dalam berbahasa. Oleh karena itu, kalian harus menghafal model-modelnya berikut ini. 1. You should try to. 2. I think you should. 3. Why don't you? 4. You'd better. 5. Let's. 6. What about? 7. How about? 8. Don't you think it would be a good idea to? 9. If I were you, I would. 10. I suggest that you. 11. You may want to. 12. Perhaps you could. 13. I strongly advise you to. 14. I recommend that you.
14. I recommend that you. 15. It's better for you too. Catatan khusus untuk ungkapan memberikan saran yang menggunakan kalimat I suggest that, maka kata kerjanya harus dalam bentuk pertama dan tidak boleh diimbuhi apa-apa. Contoh, I suggest that he see a doctor. Bukan, I suggest that he sees a doctor. Tapi tetap, I suggest that he see a doctor. Contoh lain, I suggest that you be careful. Bukan, I suggest that you are careful. Dan berikut ini adalah ungkapan menerima dan menolak saran. Accepting suggestion, menerima saran. Thanks, I'll do it. Terima kasih, saya akan melakukannya. It sounds good, kedengarannya bagus. That sounds like a good idea, kedengarannya ide yang bagus. Thanks, it's a good suggestion. Terima kasih, itu saran yang bagus. I think you are right, sepertinya kamu benar. Why didn't I think of that? Mengapa itu tidak kepikiran ya? Refusing suggestions, menolak saran. No, I'd rather not. Tidak, lebih baik tidak. I don't think so. Saya kira tidak, kayaknya enggak deh. I don't feel like it. Saya tidak merasa pas. What a bad idea. Ide yang buruk. Baiklah, apakah cukup jelas pemaparan di atas? Jika belum, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa, setiap siswa wajib mencantumkan nama pada kolom komentar. Lalu menyatakan hadir. Kemudian kalian harus menonton pemaparan ini hingga selesai dan wajib mensubscribe channel ini agar langsung terupdate dengan pelajaran selanjutnya. Ibu akan mengetahui dari jumlah jam tayang dari video ini apakah kalian sudah menyimak pemaparan ini atau belum. Baiklah, mari kita berlanjut ke pemaparan pembahasan cara menyampaikan kalimat kewajiban, obligation. Namun sebelum itu, tugas kalian adalah membuat 5 kalimat memberikan saran. Silahkan pilih dari model manapun di atas yang berbeda-beda. Tulis jawaban kalian di kolom komentar dan jangan lupa beri nama terlebih dahulu.